Pemirsa, Anda kembali menyaksikan News Pagi. Sebuah video amatir merekam kondisi diskotik Tiara Glodok Plaza pada Sabtu pada saat terbakar Rabu malam lalu. Sejumlah pekerja berusaha memadamkan api yang telah berkobar di ruangan hingga atap diskotik sebelum datangnya bantuan pemadam kebakaran. Di dalam disko udah besar. Video amatir ini memperlihatkan suasana kebakaran di lantai 8, tepatnya di diskotik Tiara Glodok Plaza, Jakarta Barat. Video ini terkirim di grup WhatsApp para pekerja Tiara yang berupaya memadamkan api sebelum datangnya bantuan pemadam kebakaran. Bunyi alarm kebakaran mengelilingi ruangan sementara sejumlah pekerja berupaya memadamkan api dengan hidran yang terpasang di dinding. Besarnya kobaran api membuat upaya pemadaman tak berarti. Api menjalar ke seluruh bagian gedung termasuk dari langit-langit ruang diskotik. Hingga saat ini belum diketahui nasib para pekerja yang berada di dalam video. Polisi memeriksa 7 saksi dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Dari keterangan sementara, api diduga berasal dari ruang hall diskotik yang tidak terpakai di lantai 9. 7 saksi yang diperiksa diantaranya adalah satpam, teknisi, dan manajemen diskotik Tiara. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui, namun dari keterangan sementara para saksi, api mulai terlihat di lantai 9 yang merupakan ruang hall diskotik yang tidak terpakai. Sejumlah saksi mengaku sempat mencium aroma asap dari belakang Videotron. Saksi sementara kemarin pas malam kejadian sudah kita periksa 2 orang. Orang yang pertama kali melihat asap itu, yang kedua kemarin dari security, yang ini dari pihak pengelola gedung sama dari pihak manajemen Tiara. Total berapa saksi berarti Pak? Total nanti kurang lebih 6 sampai 7 lah hari ini. Dari pemeriksaan saksi itu pertama kali timbul di lantai 9 yang di tempat. Dan pemirsa, seperti apa perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza? Pagi ini ada rekan kami Hendri Aprila di lokasi kejadian, di lokasi pencarian korban maksud kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Hendri, bagaimana situasi terkini di sana? Galuh, selamat pagi. Kalau untuk situasi terkini, ini tepatnya di tempat terjadinya kebakaran. Kalau mengingat ini sudah memasuki hari keempat, karena mengingat kebakaran tersendiri terjadi pada 15 Januari 2024, tepatnya di hari Rabu. Kalau di hari keempat saat ini informasi sementara yang kami terima memang untuk para korban atau informasi terkait dengan pencarian korban memang totalnya mencapai 14 korban. Kemudian kalau untuk update terkini sudah tercatat mencapai 7 korban yang sudah dievakuasi, kemudian dibawa ke RS Polri untuk nantinya dilakukan identifikasi. Kemudian kalau kami dapat gambarkan, Galuh, ini di belakang kami memang tempat terjadinya kebakaran, kami awak media tidak bisa mendekat untuk pagi hari ini karena mengingat jam operasional, kemudian juga dengan izin dari pihak keamanan sendiri belum memberikan izin untuk awak media masuk di pagi hari, karena mengingat untuk para petugas dari damkar sendiri yang nantinya akan melakukan evakuasi lebih lanjut, ini akan dilaksanakan memang informasinya sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 8 pagi hari. Kemudian kalau informasi terkait dengan proses pencarian ini masih akan terus dilaksanakan, mengingat informasi yang kami terima juga untuk proses pendinginan memang sudah dikatakan selesai, karena untuk proses pendinginan selesai tepatnya di hari kemarin. Ini tepatnya di hari Jumat pada kemarin ini proses pendinginan memang sudah selesai. Kemudian kalau untuk saat ini memang situasinya masih sepi begitu, karena mengingat juga belum ada proses evakuasi pagi ini. Nantinya kami akan terus pantau, karena kalau untuk informasi terkini belum kita dapat perbaharui, karena mengingat proses evakuasi, kemudian juga petugas damkar dan juga situasi terkini masih sepi, belum ada tanda-tanda update terkini di tempat terjadinya kebakaran. Sementara Galuh, kami akan terus pantau terus.
Informasi yang Anda dapatkan, berapa banyak korban yang sekiranya masih terjebak di dalam? Baik Galuh, kalau untuk informasi terkait dengan jumlah korban yang tadi kami sebutkan, memang yang mungkin masih berada di dalam dan akan terus dilakukan evakuasi, ini tandanya masih ada 7 korban lagi yang nantinya akan dilakukan evakuasi atau pencarian di tempat terjadinya kebakaran. Karena kalau informasi yang kami dapatkan ada sekitar 7 korban yang sudah dilakukan evakuasi kemudian dibawa ke RS Polri. Kalau informasi totalnya ini mencapai 14, tandanya memang 7 lagi yang masih akan terus dilakukan pencarian. Karena mengingat informasi terakhir yang kami terima tadi malam, memang pihak dari keluarga kemudian juga kerabat yang akan terus memantau begitu, mengingat 7 korban ini masih dalam proses pencarian. Galuh. Baik, Hendri, terima kasih melaporkan langsung dari kawasan Glodok Plaza. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke informasi selanjutnya, pemirsa. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi lokasi untuk mencari anggota keluarga mereka yang diduga hilang. Selain mendatangi lokasi kebakaran, keluarga juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Dari 14 orang yang dilaporkan hilang, sebagian besar diantaranya belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang tidak kembali ke rumah. Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh, Pak? Kalau sama saya sih apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu, Pak? Enggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah dibilang kan dari situ, namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade Aryati. Tidak hanya mendatangi lokasi kebakaran Glodok Plaza, keluarga Ade Aryati, korban kebakaran yang diduga hilang, juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga mengatakan kedatangannya untuk memastikan apakah sejumlah jenazah yang berada di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, salah satunya adalah anggota keluarga mereka yang hilang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima 5 jenazah korban kebakaran Glodok. Selanjutnya, proses identifikasi akan menggunakan metode pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang sulit dikenali secara visual. Dua jenazah yang terakhir ditemukan petugas damkar tiba di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati menyebut proses identifikasi akan menggunakan metode pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang terbakar dan sulit untuk dikenali secara visual. Proses identifikasi melibatkan tim Inafis Polri hingga Puslap 4 Polri. Sampai saat ini kami menerima jenazah, 5 kantong jenazah, di mana sejak kemarin siang jam 16 kami terima 1, terus kemarin jam 20 kami terima 2, dan hari ini kami terima 2 lagi sehingga totalnya ada 5 kantong jenazah.
ada 1 orang keluarga yang sampai saat ini sudah melaporkan kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. Dan kami nanti akan bekerja sama dengan Inafis, Puslafor, Biro Dokpol Pusdokes Polri untuk melakukan pemeriksaan ke 5 kantong jenazah tersebut. Sementara itu, proses identifikasi diperkirakan membutuhkan waktu hingga 1 pekan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.